pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Patar Beslaen selaku Kepala PT Puskesmas Porsea. Pada kesempatan hari ini, kami pihak Puskesmas Porsea mencoba memberikan sosialisasi mengenai edukasi dan pencegahan COVID-19. Untuk itu seluruh masyarakat Toba, khususnya warga Porsea, agar dapat kita pahami dan sebagai pedoman untuk kita semua untuk memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Untuk itu mari kita saksikan ada sebuah video yang kami sajikan di Puskesmas Porsea ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Elvando Simatupang. Saya bertugas di UPT Puskesmas Porsea. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sosialisasi kepada kita semua, terkhusus kepada masyarakat Porsea, tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Adapun yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu apa itu virus corona, bagaimana penyebarannya, dan gejala-gejala apa yang akan muncul akibat infeksi virus ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba memulai menjelaskannya. Siapa itu virus corona? Coronavirus atau virus corona merupakan virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas hingga ke paru-paru. Bisa dimulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Penyakit akibat infeksi virus ini, inilah yang kita kenal sekarang ini adalah COVID-19. Ada satu hal yang perlu kita pahami, bagaimana virus corona ini bisa menyebar. Virus ini akan menyebar melalui tetesan-tetesan kecil ini, atau yang sering disebut dalam medis yaitu droplet. Droplet itu bisa berupa air liur, bisa berupa bersin, bisa berupa pilek ataupun batuk-batuk. Dan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam tubuh orang sehat melalui 3 jalur, yaitu mata, hidung, dan mulut. Jadi jika kita melihat seseorang yang sedang batuk, pilek atau bersin, sebaiknya kita menjaga jarak sekitar 0,5 atau setengah meter sampai dengan 2 meter dari si orang sakit. Atau mungkin kita bisa memberikan masker kepada mereka agar mereka tidak menyebarkan virus ini ke kalangan yang banyak. Secara umum atau idealnya, memang ada baiknya kita menghindari kerumunan atau keramaian. Bisa itu di terminal, bisa itu di pajak, bisa di mall, bisa di bandara, ataupun di mana itu. Karena orang yang terinfeksi mungkin saja tidak mempunyai gejala-gejala tersebut, tetapi dia bisa menularkan kepada orang-orang sehat yang ada di sekelilingnya. Bagaimanapun juga, air liur orang sakit yang menempel pada atau bisa menempel pada bangku, tangan mereka, pegangan pintu, pulpen, atau apapun yang ada di sekeliling mereka, itu bisa bertahan lebih dari 24 jam. Dan tanpa kita sadari, mungkin saja kita bersentuhan dengan mereka. Misalnya, saya bersalaman dengan seseorang yang dimana seseorang tersebut kita anggap memiliki kontak dengan pasien yang positif sebelumnya. Saya bersalaman, terus virus yang sudah menempel di tangan saya akan saya tanpa sadari bisa saja mengucek mata saya, melap mulut saya, atau mungkin tanpa kita sengaja kita bersalaman dengan orang-orang yang kita sayangi, seperti anak kita, ayah kita, ibu kita, ataupun keluarga-keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Jika demikian, maka virus tersebut akan menyebar kepada mereka yang sebenarnya tanpa mereka sadari mereka sudah terkontak dari yang saya dapat. Perlu diketahui juga, virus ini bisa dapat bertahan lebih dari 24 jam bila menempel pada benda-benda yang saya bilang tadi. Jadi, itulah alasan mengapa kita harus saling sering mencuci tangan untuk menghindari paparan-paparan tersebut yang ada dalam tubuh kita. Mengenai gejala-gejala yang mungkin bisa muncul akibat virus ini, mungkin gejala awal akan didapatkan berupa nyeri tenggorokan, atau mungkin flu, atau seperti batuk atau bersin-bersin. Dan
yang perlu menjadi dicurigakan adalah mereka memiliki riwayat perjalanan dari zona transisi atau zona merah di sekitar daerah mereka, bisa juga dari luar negeri. Demikian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman tim Surveillance Puskesmas Persea agar bisa kita simak lebih lanjut. Saya Maniara Silalahi, pegawai UPT Puskesmas Persea, ingin melanjutkan penjelasan video sebelumnya yang telah disampaikan oleh Dr. Pandu, di mana kita sering mendengar ODP dengan PDP. Di sini saya akan menjelaskan ODP. ODP adalah orang dalam pemantauan. Dikatakan seseorang ODP apabila mengalami salah satu gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan mempunyai riwayat perjalanan dari luar kota atau luar negeri yang sudah dikatakan zona merah. Sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Dikatakan PDP apabila mengalami demam, riwayat demam, ditambah salah satu gejala dari batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan mempunyai riwayat perjalanan dari luar kota, luar negeri yang sudah dikatakan zona merah, atau kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi corona. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Risma Sitorus. Saya bekerja di UPT Puskesmas Persea. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. OTG atau orang tanpa gejala. Kapan dikatakan OTG? Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam arti dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Siapa saja yang termasuk kontak erat? 1. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan alat pelindung diri sesuai standar. 2. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, di kelas, rumah, acara besar, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. 3. Orang yang bepergian bersama atau dalam arti radius 1 meter dengan segala jenis angkutan atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Demikianlah penjelasan dari OTG atau orang tanpa gejala. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Baiklah, saya Jessica Siana SKM, saya pegawai di UPT Puskesmas Persea. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kasus terkonfirmasi positif dan kapan seseorang harus melakukan rapid test atau swab test. Apa itu kasus terkonfirmasi? Kasus terkonfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR atau swab test. Kapan seseorang itu dilakukan rapid test? Seseorang dilakukan rapid test saat dia kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, baik dia yang memiliki gejala ataupun yang tidak memiliki gejala, dan orang yang baru melakukan perjalanan dari daerah transmisi lokal COVID-19 yang memiliki gejala. Dan kapan seseorang itu dilakukan swab test atau PCR test? Saat rapid test seseorang sudah 2 kali dilakukan dan hasilnya adalah positif, maka seseorang tersebut
harus melakukan swab test ataupun PCR. Demikian yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mince Sinaga dari Puskesmas Porsea akan mencoba menjelaskan bagaimana pencegahan COVID ini, apa yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, dari sekian banyak penjelasan mulai dari atas tadi mengenai COVID, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah sebagai pencegahan. Salah satu yaitu kita melakukan membersihkan tangan sesering mungkin dengan pakai sabun atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kenapa kita menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut? Karena salah satu penyebaran virus COVID-19 ini adalah melalui mata, hidung, dan mulut. Terus yang berikutnya, kita menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan pakai lengan bagian atas atau dengan memakai tisu. Yang berikutnya, kita berjemur di pagi hari jam 8 sampai jam 10 dan sebaiknya antara jam 9 saja selama 30 menit. Kenapa kita perlu berjemur di pagi hari? Karena dari sinar matahari kita boleh memperoleh vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang berikutnya, hindari kontak dari keramaian di luar rumah. Dan apabila kita mengharuskan keluar dari rumah, selalulah menggunakan masker. Dan sekembalinya dari luar rumah, kita boleh mencuci maskernya dan bila terbuat dari kain. Kalau maskernya terbuat dari masker medis, silakan dibuang karena masker medis sekali pakai. Yang berikutnya, kita sesering mungkin mengkonsumsi makanan bergizi, terlebih yang mengandung vitamin C, yaitu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa kita perlu mengkonsumsi lebih banyak sumber vitamin C? Karena sumber vitamin C itu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena di situasi pandemi COVID ini kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk menghindari terjangkitnya virus COVID-19. Terus yang terakhir, kita selalulah mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin tekunlah kita berdoa supaya Tuhan selalu menjaga kita, menghindari kita dari virus COVID-19. Dan yang paling terakhir, marilah kita selalu membagikan informasi ini kepada tetangga dan masyarakat di sekitar kita. Sekian dan terima kasih, itu yang boleh saya jelaskan. Demikian sosialisasi yang kita bisa kami sampaikan. Semoga masyarakat Toba, khususnya Porsea, bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, musnahkan COVID-19. Terima kasih. Salam sehat, musnahkan corona.